Sesuai tema yang diamanahkan oleh panitia, berlindung di bawah naungan Allah. Tentu yang dimasuk ini adalah naungan Allah nanti di hari kiamat. Karena kita tahu bersama bahwa di hari kiamat nanti la zilla illa zillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini bahwa inna sa'ata atitun la raiba fiha, kedatangan hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita pun akan dibangkitkan dari kubur. Wallahu yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan membangkitkan kita kembali dari dalam kubur kita. Kemudian kita dihalau ke suatu padan yang sangat luas, namanya padan Mashar. Disitulah manusia dikumpulkan, mulai nenek kita Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan pada waktu ia hidup di dunia. Di mana pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci, tidak mampu berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka lah yang berbicara. Wa tashhadu arjulihim, dan kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah mereka perbuat di dunia. Yauman la yajzi walidin an waladi wala mauludun man huwa jazin an walidihi syai'a. Pada hari itu seorang bapa tidak mampu menolong anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tidak mampu menolong bapaknya sedikit pun. Yauma la bay'un wala khilal, pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Yauma la yanfa'u malun wala banin, pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi gunanya harta benda dan keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih. Tentu kita tahu sejarahnya pada Mashar, di mana pada saat kita dikumpulkan pada Mashar, menurut keterangan dari Rasulullah, kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian pun menempel di tubuh kita. Disitulah Allah memunculkan kembali matahari di atas kepala kita, sehingga apabila kita menjengkel dari kepala kita, maka hampir bersentuhan matahari itu dengan tangan kita, begitu dekatnya. Kita bisa bayangkan betapa panasnya, betapa tersiksanya orang pada saat itu. Kalau tidak ada naungan, kalau tidak ada kasih sayang rahmat Allah, maka tentu kita akan semua binasa. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, sab'atun yusillukumullahu yaumal qiyamah la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mudah-mudahan 7 golongan ini ada salah satunya yang kita miliki. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, imamun adilun, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah pemerintah atau pemimpin yang adil. Pada dasarnya kita semua ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri kita sendiri.
Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabkan tentang apa yang dia pimpin. Orang tua adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya nanti tentang anak-anaknya. Namun konteks hadis di atas bahwa yang dimaksud imamun adilun, pemimpin yang adil, adalah mereka yang telah dipilih dan diberikan amanah untuk memegang suatu jabatan di suatu daerah atau di tengah masyarakat. Apabila dia menjalankan kepemimpinannya dengan adil, maka itu adalah jalan untuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Itu adalah jalan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jalan untuk meraih surganya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan. Idilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amilul yaum li imamin adilin abdalu min ibadati sittina sana. Sehari seorang pemimpin yang adil, kata baginda Rasulullah, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada 60 tahun dia beribadah terus menerus. Bayangkan kira-kira bagaimana banyaknya pahala jika kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dan kita jalankan dengan penuh keadilan. Maka satu hari saja kita berlaku adil, maka itu lebih mulia, kata baginda Rasulullah, daripada kita beribadah 60 tahun. Bagaimana kalau satu periode? Bagaimana kalau 5 tahun dan lain sebagainya? Kita tidak mampu menghitung berapa banyak ibadah yang dia dapatkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna habba ilallah wa akramu manzila indah. Sesungguhnya yang paling dicintai Allah dan paling dekat kedudukannya di sisinya yaumul kiamat, di hari kiamat, imamun adilun, adalah para pemimpin yang adil. Yang kedua, golongan yang mendapatkan nanti naungan di hari kiamat, wa syababun nasya'an fi ibadatillah. Seorang pemuda yang menghabiskan umurnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenapa diberikan gelar karramallahu wajh, dimuliakan oleh Allah? Karena dia adalah salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Dia adalah salah satu sahabat yang tidak pernah terjerumus dalam sifat kejahilian. Karena wa awwalu man amana minas sibyani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena golongan anak-anak yang pertama-tama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga dia menghabiskan umurnya berdakwah, mendampingi Rasulullah, berjuang membela dan mempertahankan ajaran agama sampai dia dibunuh ketika mau menjalankan salat berjamaah zahid di jalan Allah. Inilah yang dimaksud wa syababun nasya'an fi ibadatillah. Seorang pemuda pernah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, yaitu Mus'ad bin Umar. Mus'ad bin Umar adalah seorang pemuda. Sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemuda yang hidup dalam kemewahan karena orang tuanya orang kaya, berasal dari keturunan ningrat bangsawan, sehingga hidupnya sangat mewah. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada pemuda yang lebih indah rambutnya dan lebih mega pakaiannya di Mekah pada saat itu kecuali Mus'ad bin Umar. Begitu megahnya kehidupan Mus'ad bin Umar. Tetapi ketika dia
menyatakan dirinya di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meninggalkan orang tuanya yang tidak merestui keislamannya, dia meninggalkan kemewahannya, dia meninggalkan kebangsawannya dan hidup sederhana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan ajaran agama. Bahkan dia adalah salah satu sahabat, salah satu pemuda yang pertama-tama diutus ke Madinah, Yasrib, Madinah pada saat itu, untuk mengajarkan Al-Quran terhadap penduduk Madinah. Hidupnya sangat sederhana, pakaiannya penuh tempelan. Bahkan ketika dia syahid, terbunuh di perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kenapa? Karena pakaian yang ia pakai penuh dengan tempelan. Dia membandingkan kehidupannya sebelum masuk Islam. Kalau ditutupi mukanya maka kelihatan kakinya, kalau ditutupi kakinya kelihatan mukanya. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata melihat kondisi Mus'ab bin Umar. Inilah yang dimaksud wa syababun nasya'an fi ibadatillah. Di dalam Al-Quran Allah abadikan dua kisah pemuda Ashabul Kahfi. Bahkan dia abadikan sebagai salah satu surah Al-Kahfi. 7 pemuda yang rela meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya karena menghindari pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang kafir pada saat itu. Mereka meninggalkan untuk menyelamatkan akidahnya, sehingga dia bersembunyi di suatu gua dan tidur di dalam gua tersebut kurang lebih 350 tahun. Ashabul Ukhdud dalam Al-Quran juga diabadikan namanya. Seorang pemuda yang sendirian berjuang memperjuangkan ajaran agama, walaupun berbagai macam cobaan siksaan yang ia hadapi, tetapi ia tetap kokoh memperjuangkan agama. Ia disakiti, disalimi, bahkan dibunuh, ia tetap memegang teguh ajaran agama, kalimat la ilaha illallah, syahid di jalan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan at-taubatu hasan walakin fis sabawi ahsan. Tobat itu adalah sifat yang sangat baik, tetapi alangkah baiknya kalau masih muda lalu kita bertaubat. Kenapa? Kalau masih muda kita bertaubat, maka masih banyak, kalau Allah meminjangkan umur yang panjang, masih banyak hal yang dapat kita sumbangkan untuk agama, bangsa dan negara. Kalau umur masih muda, masih banyak ibadah yang dapat kita lakukan, karena di samping umur masih muda, tenaga masih kuat dan semangat masih tinggi. Dibanding kalau kita nanti tua baru kita bertobat, tentu sudah terlalu banyak umur yang telah sia-sia kita lakukan, dan tidak seberapa lagi umur yang dapat kita gunakan. Di samping umur sudah tua, tentu semangat sudah menurun dan tentu tenaga pun sudah kendor. Tetapi alhamdulillah, kalau Allah masih memberikan hidayah dan sempat kita bertobat, itu suatu kemuliaan. Dan yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan nanti nawan di hari kiamat, warajulun qalbuhu mu'allikun bil masjid. Seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Apa yang dimaksud terpaut hatinya dengan masjid? Dia merasa tidak sempurna salatnya kalau tidak salat berjamaah di masjid. Itu namanya terpaut hatinya dengan masjid. Dia namakan bab penadina, dia namanya nyawanan dari kudik dari masjid mau berjamaah, sehingga pulang balik ke masjid dengan rasa gembira. Mari merenung atina untuk si mata padu pepat tampana fungar Allah Ta'ala masum bajar di masjid. Kalaupun dia mengadakan musafir atau perjalanan, setiap waktu salat yang dia perhatikan di mana ada masjid untuk singgah berjamaah. Kalau dia mengadakan bertamu di suatu daerah, maka yang selalu dia tanyakan di mana ada masjid di kampung ini. Itu namanya mu'allikun kalbuhu bil masjid, terpaut hatinya dengan masjid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang
pulang balik ke masjid siang malam untuk melaksanakan salat jamaah. Apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang itu beriman, karena tidak mungkin dia pergi ke masjid, tidak mungkin dia salat berjamaah di masjid kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid, yang dimaksud memakmurkan masjid, yang mengurus seluruh kebutuhan keperluan masjid, yang senantiasa menyumban masjid dan senantiasa salat berjamaah di dalamnya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mudah-mudahan ini yang kita miliki. Yang keempat, golongan yang akan mendapatkan nanti naungan di hari kiamat, warajulani nahabban billah, dua orang bersahabat, zalim menyayangi, zalim mencintai karena Allah. Mereka saling mengunjungi, mereka saling menasihati, mereka saling menolong, bahkan mereka saling mencintai karena semata-mata mengharapkan ridha Allah, sehingga persahabatannya senantiasa rukun, baik di saat berkumpul maupun di saat berpisah. Kita lihat bagaimana persahabatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Abu Bakar bersedia menemani Rasulullah berhijrah walaupun resikonya adalah kematian. Bahkan ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Zur selama 3 hari, pada saat Rasulullah baring di pangkuan Abu Bakar karena capek, seekor ular keluar dari lubang menggigit kaki Abu Bakar, tapi dia tahan sakitnya, dia tidak bergerak karena takut jangan sampai Rasulullah bangun dari pangkuannya. Inilah persahabatan yang hakiki. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memerintahkan supaya sahabat menyumbangkan hartanya fisabilillah. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, 1/2 hartaku saya sumbangkan di jalan Allah. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, seluruh harta benda saya sumbangkan untuk perjuangan fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Cukuplah Allah dan Rasulnya saya tinggalkan. Sehingga pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan. Inilah persahabatan yang sejati. Makanya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ainal mutahabbun, di manakah orang-orang yang saling mencintai di dunia karena saya, bahwa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan ketinggianku, al-yawma uzilluhum la zilla illa zilli, hari ini saya akan memberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala ibadan yuda'u lahum yaumul qiyamah al-manabir, di hari kiamat nanti ada beberapa mimbar yang disiapkan untuk hamba-hamba pilihan Allah. Libasuhun nurum wa wujuhum nurum, mereka duduk di atas mimbar, pakaiannya bercahaya, mukanya bercahaya. Kata baginda Rasulullah, laisu bi anbiyaihin, mereka bukan para nabi, wala syuhada, mereka bukan orang yang mati syahid. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-mutahabbuna billah, mereka pada waktu di dunia saling mencintai karena Allah. Al-mutazawiruna billah, mereka waktu di dunia saling menziarahi karena Allah. Al-mutajalisuna billah, mereka pada waktu di dunia saling berkumpul, saling bertemu
karena Allah. Begitu mulianya kalau kita membina persahabatan. Tapi sungguh disayangkan akhir-akhir ini, terkadang ada di antara kita merasa tidak enak penglihatannya hanya karena beda pendapat, beda pemahaman, beda mazhab. Lalu di mana letak hadis Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi? Tidak beriman seseorang kecuali ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang kelima, golongan yang mendapatkan nanti naungan di hari kiamat. Wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Laki-laki yang berzikir mengingat kepada Allah di kala sunyi dan sepi, tanpa ia sadari air matanya menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar satu larangan Allah, dia dilemparkan ke bumi. Ini satu hikmah besar, bahwa Nabi Adam saya sudah dalam surga, kemudian dikeluarkan karena hanya sekali melanggar larangan Allah. Berapa tahun Nabi Adam alaihissalam menyesali, menangisi dan bertobat atas dosanya yang sekali. Ada riwayat yang mengatakan ratusan tahun Nabi Adam menyesali, menangisi dosanya, senantiasa mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam pernah melakukan suatu kesalahan, lalu dia sadari bahwa dia telah berbuat salah. Kemudian dia sujud di hadapan Allah, menyesal, menangis, bertobat. Begitu lamanya Nabi Daud alaihissalam sujud, sehingga di sekitar tubuhnya tumbuh rumput. Kenapa? Karena siraman air matanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa habbu ila Allah min kitrataini. Tidak ada yang lebih dicintai Allah kecuali dua tetesan. Yang pertama, katratun dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, wa kutratun tuharaku fi sabilillah, tetesan darah karena membela dan mempertahankan agama Allah. Makanya Rasul mengatakan, la yalijan nar ahadun baka min khasyatillah, tidak akan disentuh api neraka tubuhnya orang yang menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah warajulun da'atkum ra'atun zata manzabin wa jabalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berbuat maksiat oleh perempuan yang memiliki keturunan, yang memiliki kecantikan dan kedudukan yang tinggi, tetapi dia katakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia rela robek bajunya demi mempertahankan kehormatan dirinya. Dia rela difitnah dan dipenjara demi mempertahankan dirinya. Dan terakhir, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin wa akhfaha, golongan yang akan mendapatkan nanti naungan di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ketika Allah menciptakan bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu ta'ala al-arda, ketika bumi ini diciptakan, wa taharrakat, dia selalu bergerak seperti gempa. Wa khalaqal jibala fawadaha, kemudian Allah menciptakan gunung di atasnya. Fastaqarrahu, baru dunia ini tenang, tidak bergoyang, tidak bergerak. Fata'ajjabul malaika, maka kagumlah malaikat, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabbi, hal min khalqin asyaddu minal jibal, masih adakah yang lebih kuat daripada gunung? Kata Allah, na'am. Apa itu? Ya, adalah al-hadid, itu besi. Walaupun bagaimana kuatnya itu gunung, kalau dihancurkan oleh espakator, maka itu akan hancur dengan sendirinya. Kemudian malaikat lagi bertanya, hal min khalqin asyaddu minhu,
Masih adakah yang lebih kuat daripada besi? Kata Allah, na'am, an-nar, yaitu api. Walaupun kuatnya, bagaimana kuatnya itu besi, kalau dibakar oleh api akan meleleh. Kemudian malaikat lalu bertanya, hal min khalqin asyaddu minhu, masih adakah yang lebih kuat daripada api? Kata Allah Subhanahu wa taala, masih ada, yaitu al-ma, air. Walaupun bagaimana kuatnya api itu, kalau disiram oleh air, maka dia akan padam dengan sendirinya. Dan kemudian malaikat lagi bertanya, wa hal min khaliqin asyaddu minhu, masih adakah yang lebih kuat daripada air? Kata Rasulullah, kata Allah, na'am, masih ada, yaitu ar-rih, yaitu angin. Walaupun bagaimana kuatnya itu air, kalau diterpa angin maka dia akan berhamburan dengan sendirinya. Kemudian malaikat lagi bertanya, ya Allah, hal min khalqin asyaddu minhu, masih ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada angin? Kata Allah, na'am, ibnu Adam tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seseorang yang menyumbangkan hartanya dengan sembunyi, tidak ada yang lihat, maka itulah yang paling kuat dari segalanya.